Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita kembali lagi dalam perkuliahan KKPMT. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit yang berkaitan dengan kode diagnosis ICD-10 pada patofisiologis penyakit mental. Intinya kita bersama-sama di sini akan membahas yang berkaitan dengan ICD-10 tentang penyakit mental. Oke, adik-adik sudah siap? Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk kemampuan akhir yang diharapkan di mana mahasiswa dan atau mahasiswi ini mampu melakukan klasifikasi dan kodifikasi serta kode diagnosis menggunakan ICD-10 pada penyakit mental. Sudah tahu tidak kawan-kawan di sini tentang penyakit mental? Oke, untuk penyakit mental itu sendiri berkaitan dengan kesehatan mental ini meliputi beberapa hal yang salah satunya yaitu kondisi emosional, fisiologis, dan kesejahteraan sosial. Sama seperti kesehatan fisik, kesehatan mental juga dapat terganggu oleh penyakit mental, dan penyakit mental ini juga dikenal sebagai gangguan mental yang merupakan penyakit yang mempengaruhi otak dengan mengganggu keseimbangan kimiawi. Itulah pendahuluan yang tentang mata kuliah hari ini, di mana kita sama-sama akan belajar tentang ICD-10 yang berkaitan dengan gangguan mental dan perilaku. Di dalam ICD-10 di sini diklarifikasikan pada bab kelima. Tentunya untuk alfabet bab kelima adalah F dengan topik adalah gangguan mental dan perilaku. Ini halamannya 281. Untuk halaman ini mungkin ada yang beda dengan halaman kalian karena saya menggunakan yang tahun 2010, di mana kita untuk ICD itu beda cetakan, biasanya juga di beda halaman. Oke, itu bukan masalah yang penting. Udah kita next aja di sini. Oke, tentang bab 5 di sini mulai kita akan membahas mulai F00 sampai F99. Bab 5 tentang kelainan jiwa dan tingkah laku. Oke, ini ada definisi yang berkaitan dengan gangguan jiwa. Ada dari Debkes dan Budiman, di mana untuk Debkes di sini adalah gangguan jiwa yang merupakan suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitanya pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Sedangkan untuk Budiman dia menyatakan bahwa gangguan jiwa merupakan atau mental illness di sini adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain. Kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan, sikapnya terhadap diri sendiri. Itulah definisi yang berkaitan dengan gangguan jiwa. Oke, untuk blok pada ICD alfabet F, di mana blok-blok terdiri dari beberapa blok di sini. Di mana untuk F00 sampai F09 di sini ada kelainan jiwa organik termasuk yang hanya berupa gejala. F10 sampai F19 adalah kelainan jiwa dan tingkah laku akibat penggunaan zat psikoaktif. F20 sampai F29 tentang schizophrenia, psikotype, dan waham. F30 sampai F39 tentang kelainan alam perasaan atau mood afektif. F40 sampai F48 tentang kelainan neurotik berhubungan dengan stres dan somatonormis. F50 sampai F59 tentang sindrom tingkah laku akibat kekacauan fisiologis dan faktor fisik. F60 sampai F69 berkaitan dengan kelainan kepribadian dan tingkah laku pada orang dewasa. F70 sampai F79 tentang retardasi mental atau IQ yang di bawah rata-rata. F80 sampai F89 tentang kelainan perkembangan fisiologis. F90 sampai F98 tentang kelainan tingkah laku dan emosi yang biasa mulai pada masa anak-anak dan remaja. Sedangkan yang terakhir adalah F99 di mana kelainan mental yang tidak dijelaskan. Oke, itulah blok-blok yang berkaitan dengan penyakit mental yang diklasifikasikan mulai F00 sampai F99. Oke, ternyata di alfabet F atau gangguan mental di sini ada kategori asteris.
kita harus memperhatikan kategori asteris ini, yang dimana untuk kode mental ini hanya ada dua, di F00 sama F02. Untuk F00 ini tentang demensia yang timbul pada penyakit Alzheimer. Sedangkan untuk F02 tentang demensia yang timbul pada penyakit lain yang diklasifikasikan di tempat lain. Sama-sama di sini. Ternyata untuk asteris dari kode mental ini hanya yang berkaitan dengan demensia. Oke, kita lanjut di sini. Tentang F00 sampai F09 tentang kelainan jiwa organik termasuk hanya gejala, di mana untuk tentang F00 sama F09, kelainan ini dibagi menjadi dua, yaitu kelainan primer dan sekunder, di mana untuk kelainan primer ini disebabkan oleh keadaan yang secara langsung dan selektif mengganggu otak. Sedangkan untuk kelainan sekunder adalah penyakit yang melibatkan otak sebagai salah satu dari berbagai sistem atau organ tubuh yang diserangnya. Itu untuk F00 sampai F09. Adapun ciri-cirinya di sini. Oke, ini yang berkaitan dengan demensia yang diklasifikasikan di F00 sampai F09, di mana untuk demensia di sini adalah sindrom kekacauan fungsi tinggi korteks sebagai daya ingat, belajar, berpikir, orientasi, memahami, menghitung, memutuskan, dan kesadaran yang tidak terganggu. Biasanya terdapat kerusakan fungsi kognitif atau pengenalan yang kadang-kadang didahului oleh memburuknya suatu kontrol emosi atau tingkah laku sosial dan motivasi. Oke, untuk demensia ini terjadi pada penyakit Alzheimer, yaitu penyakit degenerasi primer otak yang menyebabkannya tidak jelas. Sudah itu yang kedua adalah penyakit pembuluh darah otak yang menimbulkan infark otak dan keadaan lain yang mengganggu otak. Untuk F00 sampai F09, mulai F00 itu demensia pada Alzheimer. Ada kode Alzheimer di situ. Untuk F01 tentang demensia vaskuler yang berkaitan dengan pembuluh otak. Dengan yang F02 di sini tentang demensia pada penyakit yang diklasifikasikan di bagian lain. F03 ini tentang demensia yang tidak dijelaskan. F04 tentang amnesia organik yang bukan akibat alkohol atau zat psikoaktif yang lain di situ. Nah, sedangkan untuk F05 di sini tentang delirium bukan akibat alkohol atau zat psikoaktif yang lain. Ini yang berkaitan dengan delirium. Sedangkan untuk F06 ini tentang kelainan jiwa karena akibat kerusakan otak dan penyakit badan. Sudah itu ada F07 tentang kelainan pribadi dan tingkah laku akibat kerusakan otak. Sudah itu F09 tentang kelainan jiwa organik dan simptomatik yang tidak dijelaskan. Itu yang berkaitan dengan blok F00 sampai F09. Selanjutnya di sini ada F10 sampai F19 tentang gangguan jiwa karena penggunaan zat psikoaktif. Nah, pada blok F10 sampai F19 ini dibedakan karakter ketiga sama karakter keempatnya, di mana untuk karakter ketiganya itu merupakan jenis zatnya, sedangkan untuk karakter keempatnya adalah keadaan klinisnya. Di situ berarti kita harus secara detail di situ. Harus tahu secara detail bagaimana sih blok F10 sampai F19 3 karakternya bagaimana dan 4 karakternya bagaimana. Di mana kode ini hendaknya digunakan untuk setiap zat yang digunakan, namun harus diperhatikan bahwa tidak semua kode karakter keempat bisa digunakan pada semua zat. Subdivisi karakter keempat berikut digunakan untuk karakter F10 sampai F19. Jadi F10 sampai F19 itu karakter keempatnya sama semua. 0 sampai 9-nya itu sama semua yang digunakan pada F10 sampai F19. Akan tetapi tidak semua yang ada di 4 karakter itu bisa digunakan di F10 sampai F19 karena harus menyesuaikan zatnya bisa nggak
keadaan klinisnya sesuai enggak sama jenis zat yang digunakan. Oke, ini kita bahas ada karakter keempatnya. Untuk karakter keempatnya mulai F10 sampai F19. Yang pertama karakter keempat yaitu poin 0, itu tentang oktisikasi akut. Yang satu adalah penggunaan yang berbahaya di situ. Yang kedua ada sindrom ketergantungan, tergantungan pada zat-zat psikoaktif. Misalnya di situ ada tembakau, contohnya alkohol, diazepam, satu kelompok obat, opioid, dan berbagai jenis zat psikoaktif yang secara farmakologis yang berbeda. Yang ketiga adalah keadaan putus obat, di mana keadaan dia pasien tersebut atau penderita dia menggunakan obat-obatan, akan tetapi pada saat berhenti dia mengalami yang namanya gangguan mental di situ. Keempat ada keadaan putus obat dengan delirium, di mana untuk poin 4 di sini dia khusus pada F05, keadaan putus obat yang diikuti oleh delirium di situ. Yang tadi sudah kita bahas, tidak semuanya yang poin yang ada di F10, poin 4 yang ada di F10 sampai F19 bisa digunakan di situ. Nah, contohnya yang poin 4 di sini. Untuk poin 4 di sini hanya bisa diklasifikasikan pada F05 yang berkaitan dengan delirium. Akan tetapi ada catatan di situ, jika penyebabnya diduga faktor organik, maka harus diklasifikasikan pada F05.8. Contohnya adalah delirium tremens atau diinduksi oleh alkohol. Oke, kelainan psikosis di sini yang berkaitan dengan halusinasi di situ. Oke, jadi psikosis itu yang berkaitan dengan halusinasi. Oke, yang keenam adalah sindrom amnesia. Di sini, amnesia adalah dia sebuah gejala dengan kerusakan pada ingatan baru dan lama. Di situ, jadi ada apa ya? Daya ingatnya pada ingatan yang lama maupun baru itu mengalami yang namanya sebuah gangguan. Yang ketujuh adalah kelainan psikotik sisa atau residual dan mulainya terlambat atau late onset di situ. Yang poin 8 adalah kelainan jiwa dan tingkah laku yang lain. Yang ke-9, poin 9 adalah kelainan jiwa dan tingkah laku yang tidak dijelaskan. Itu semua yang karakter keempat yang digunakan pada F10 sampai F19. Oke, untuk F10 di sini, untuk 3 karakternya kita bahas di sini. Untuk F10 karena penggunaan alkohol, untuk F11 ini penggunaan opioid atau pereda sakit. F12 tentang akibat penggunaan kanabinoid atau kandungan aktif dalam ganja. F13 akibat penggunaan sedatif dan hipnotik yang berkaitan di mana untuk F13 itu adalah golongan obat depresi pada sistem saraf pusat. F14 adalah akibat penggunaan kokain. F15 adalah akibat penggunaan stimulan yang lain, yang contohnya di situ adalah kafein. Sedangkan untuk F16 akibat penggunaan halusinogen. F17 dia tentang penggunaan tembakau. F18 itu penggunaan volatif solvent atau pelarut mudah menguat. F19 akibat penggunaan banyak obat atau penggunaan zat psikoaktif yang lain. Untuk F19 di sini ada kategori yang digunakan jika 2 atau lebih zat psikoaktif, tapi tidak mungkin diketahui mana yang lebih terpengaruh. Itu diklasifikasikan pada F19. Nah, oke, kita lanjut pada F20 sampai F29 di sini ya. F20 sampai F29 itu tentang skizofrenia, psikotype, dan halusional atau paham. Di sini kita mengenal skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderita mengalami halusinasi, delusi, dan waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Gejala tersebut merupakan gejala dari psikosis
yaitu kondisi di mana penderitanya kesulitan membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. Jadi dia tidak pada kasus zigofrenia dia tidak tahu apakah yang dia pikirkan, dia hanya pikiran, sesuatu itu hanya pada pikirannya atau sesuai dengan kenyataan. Dia tidak bisa membedakan mana yang kenyataan, mana yang asli. Kenyataan atau yang ada di pikirannya. Oke. F21 ini tentang kelainan zikotype. Untuk zikotype adalah gangguan kepribadian yang membuat seseorang cenderung menjadi penyendiri. Orang yang menyendiri karena sangat cemas terhadap situasi sosial dan cenderung menyalahkan kegagalan sosialnya kepada orang lain. Penderita zikotype memandang dirinya sendiri sebagai orang asing atau orang buangan, dan isolasi ini menyebabkan rasa sakit hati dia merasa sakit hati karena menghindari hubungan dengan dunia luar. Itu yang berkaitan dengan zikotype. F22 dia kelainan pada waham. Yang berkaitan dengan ketidaksinambungan adalah pemikiran, imajinasi, dan emosi dengan realitas yang sebenarnya. Hampir mirip sih di sini. F23 tentang kelainan psikotif akut dan sementara. Ini yang berkaitan dengan psikotik di sini. F24 tentang kelainan waham yang induksi, di mana yang tadi sudah kita sebutkan, waham atau keyakinan yang tidak terrealistik di situ. F25 tentang kelainan psikoafektif. Untuk F28 tentang kelainan psikotik non-organik lain, F29 tentang psikotik non-organik yang tidak dijelaskan. Oke, lanjut. Pada F30 sampai F39 tentang kelainan alam perasaan, afektif atau mood di situ. Biasanya untuk F30 sampai F39 ini ada berkaitan dengan perubahan mood yang biasanya diikuti oleh perubahan level aktivitas yang menyeluruh. Hampir semua gejala lain bisa merupakan gejala sekunder atau mudah dipahami dari bentuk perubahan mood dan aktivitasnya di situ. Oke, F30, episode yang mania atau berkaitan dengan suasana hati yang meningkat. Untuk F31 tentang kelainan afektif bipolar, dia yang berkaitan dengan 2 episode gangguan mood dan aktivitas. Gangguan ini pada suatu ketika berupa meningginya mood atau peningkatan aktivitas atau yang disebut dengan hipomania atau mania di situ. Pada kesempatan lain merupakan merendahnya mood atau menurun aktivitas atau depresi di situ. Itu yang berkaitan dengan bipolar. Sudah itu episode depresi di sini ada F32. Pada episode depresi umumnya terjadi penurunan daya untuk menikmati, tertarik, dan konsentrasi dan kelelahan setelah usaha yang ringan. Pada episode depresi, tidur biasanya terganggu dan selera makannya menurun. Harga diri dan rasa percaya diri seseorang ini hampir selalu berkurang, dan bahkan dalam bentuk yang paling ringan, perasaan bersalah dan merasa tak berguna sering muncul. Itu untuk F32. Oke. Lanjut aja, F33 depresi yang berulang. Ini karena episode pertama bisa pada semua usia, onset bisa akut perlahan dan berlangsung beberapa minggu sampai beberapa bulan. Dia mengalami depresi, akan tetapi dia sudah sembuh. Akan tetapi pasien itu datang lagi dengan kasus yang sama, dengan depresi. Jadi dia dikode dengan F33, di mana depresi berulang di situ. F34, kelainan afektif atau mood persisten, depresi yang lama. Kelainan alam perasaan yang persisten, yang biasanya naik turun tapi ringan, berlangsung berbulan-bulan, dan kadang-kadang pada sebagian besar kehidupan dewasanya. Yang ini yang berkaitan dengan depresi lamanya. F38 di sini tentang kelainan afektif yang lain, dan F39 tentang kelainan afektif yang tidak dijelaskan. F40 sampai F49 di sini tentang neurosis dengan stres dan somatomormis. F40 tentang cemas fobia atau fobia aseti.
Merasa cemas mencap terhadap situasi yang jelas dan tidak berbahaya, bisa dihindari dan jika terpaksa akan dihadapi dengan rasa takut atau cemas atau fobia di situ. F41 antara kelainan cemas yang lain, sedangkan F42 kelainan obsesi atau kompulsi, di mana untuk tindakan kompulsi dilakukan berulang-ulang untuk tujuannya untuk mencegah kejadian yang dianggap akan mencelakakan terhadap dirinya atau disebabkan oleh orang lain. Walaupun secara objektif tidak akan terjadi, biasanya tingkah laku ini diketahui pasien sebagai tidak berdasar dan berusaha berulang-ulang untuk melawannya. Nama lain keadaan ini adalah neurosis anaplastik atau neurosis obsesif kompulsif. Itulah nama lainnya. Oke, sekarang ke F43 tentang kelainan terhadap stres berat dan gangguan penyesuaian. Kategori ini dikenal dengan kejadian sangat menekan perasaan sehingga timbul reaksi stres akut atau perubahan besar kehidupan yang tidak menyenangkan sehingga timbul gangguan yang menyesuaikan. Dan kelainan dianggap sebagai respon maladaptif dan adaptif yang jelek atau terhadap stres yang berkepanjangan. Itu untuk F43. Sedangkan untuk F44 di sini tentang kelainan disosiasi atau konversi. Tema umumnya hilangnya integrasi normal atau memori pada masa lalu di situ. Kesadaran identitas dan sensasi langsung serta kontrol gerak yang tubuh. Dan kelainan yang lebih kronis seperti paralisis dan anestesia bisa timbul jika onsetnya berhubungan dengan masalah yang tidak bisa diselesaikan dan kesulitan interpersonal. F45 tentang kelainan somatomorfis. Bentuk utamanya adalah berulang-ulang yang menyatakan keluhan fisik bersama permintaan untuk pemeriksaan medis. Walaupun hasilnya selalu negatif dan dokter mengatakan bahwa gejala tidak memiliki basis fisik. Kalaupun ada, kelainan fisik tidak berhubungan dengan gejala atau keyakinan pasien mengenai penyakitnya somatomorfis. Dia merasa sakit akan tetapi badannya baik-baik saja. Itu F45. F48 neurosis lainnya. Oke, itu kita sudah bahas dari F00 sampai F49. Selanjutnya, di sini ya, yang berkaitan dengan F50 sampai F59. F50 sampai F59 di sini tentang sindrom akibat gangguan fisiologis dan fisik. F50 tentang kelainan makan, F51 tentang kelainan tidur non-organik di sini. Kelainan tidur di sini yang sering merupakan gejala lain mental ataupun fisik. Kelainan tidur adalah salah satu keluhan utama yang diyakini pasien sebagai penyakit tersendiri. Maka kode ini harus digunakan bersama diagnosis lain yang menguraikan psikomatologi dan patofisiologis yang terlibat. Karena kategori ini hanya mencakup gangguan tidur yang faktor primernya adalah emosi. Untuk F51, F52 tentang gangguan fungsi seksual tanpa kelainan atau penyakit organik. F53 tentang kelainan jiwa dan tingkah laku pada porphyrium. Yang berkaitan dengan porphyrium adalah muncul dalam waktu 6 minggu setelah melahirkan. Oke, F54 ini tentang kelainan psikologis pada kelainan yang klasifikasi tempat lain. F55 penyalahgunaan zat yang tidak menyebabkan ketergantungan. F59 tentang sindroma tingkah laku akibat faktor fisiologis dan fisik yang tidak dijelaskan. F60 sampai 69 tentang kelainan kepribadian tingkah laku dewasa. Di mana blok ini berisikan berbagai keadaan dan pola tingkah laku yang nyata secara klinis dan cenderung menetap. Gejala ini muncul sebagai ekspresi gaya hidup seseorang dan caranya berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Beberapa dari gejala ini muncul dari dini pada perkembangan seseorang, yang lainnya didapatkan lebih
lambat. Oke, ini untuk F60 tentang kelainan kepribadian spesifik. Contohnya di sini ada kekacauan berat kepribadian dan tingkah laku, bukan akibat langsung gangguan otak dan kelainan psikotik yang lain. Biasanya melibatkan beberapa kelainan kepribadian yang berhubungan dengan ketegangan pribadi yang berat, kerusakan hubungan sosial, muncul sejak kanak-kanak atau remaja. F61 ini tentang kelainan kepribadian campuran yang lain, di mana kategori ini kelainan spesifik yang sering menimbulkan gangguan, tapi tidak memiliki pola spesifik dari gejala-gejala pada F60. F62 tentang perubahan kepribadian menetap, bukan karena kelainan otak. F63 tentang kelainan kebiasaan dan dorongan. Ini adalah khas dengan tindakan berulang tanpa motivasi yang rasional dan tidak bisa dikontrol, dan umumnya merupakan kepentingan pasien sendiri dan orang lain. F64 tentang kelainan identitas kelamin. Nah, ini adalah banyak sih kalau di Indonesia mengenai kelainan identitas kelamin, ini masih ada beberapa kasus yang ada di Indonesia. F65 tentang kelainan nafsu seksual. F66 tentang kelainan yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual. Ternyata untuk F66 itu ada catatan di situ, ada orientasi seksual saja yang tidak dianggap sebagai kelainan. Ini dia hanya orientasi seksual. Jika dia dikatakan orientasi seksual atau pengenalan seksual di situ, itu adalah bukan dianggap penyakit, bukan dianggap kelainan, dia dianggap normal aja. F68 tentang kelainan kepribadian dan tingkah laku dewasa yang lain. Oke, ini tentang F70 sampai F79, itu tentang retardasi mental, di mana untuk retardasi mental di sini merupakan perkembangan pikiran terhenti atau tidak sempurna, khas dengan kegagalan keterampilan pada masa berkembang di situ. Untuk retardasi mental ini untuk karakter keempatnya mulai F70 sampai F79 ini sama, di mana subdivisi berikut yang digunakan untuk menunjukkan luasnya kerusakan tingkah laku. Nah, untuk poin 0, kerusakan tingkah laku yang tidak ada atau minimal. Poin 1 adalah kerusakan tingkah laku nyata dan memerlukan perhatian pengobatan. Poin 8, kerusakan tingkah laku yang lain. 9 adalah kerusakan tingkah laku yang tidak disebutkan. Nah, ini untuk berkaitan dengan retardasi mental. Retardasi mental ini pada F70, ini tentang retardasi mental yang ringan, di mana IQ-nya 50 sampai 69. Di mana untuk IQ ini 50 sampai 69 pada orang dewasa usianya mentalnya 9 sampai 12 tahun. Orangnya sudah dewasa, akan tapi pikirannya, mentalnya itu sama seperti anak-anak yang usianya 9 sampai 12 tahun. Untuk F71 ini tentang retardasi mental yang sedang, IQ-nya 35 sampai 49. Ini pada orang dewasa, usianya mentalnya sama persis seperti 6 sampai 9 tahun. Sedangkan untuk F72 ini adalah retardasi yang berat, IQ-nya 20 sampai 34. Nah, dia orangnya sudah dewasa, sudah besar, tapi usianya mentalnya 3 sampai 6 tahun. Di mana untuk retardasi yang berat ini sudah cenderung membutuhkan sokongan terus perlu bantuan dari orang lain di situ. F73 tentang retardasi mental yang sangat berat, di mana IQ-nya di bawah 20. Dia sama aja orang dewasa akan tetapi mentalnya masih di bawah 3 tahun, yang menyebabkan sulit merawat diri sendiri, buang air besar, buang air kecil, komunikasi dan gerakan itu tidak bisa sendiri, masih butuh atau full bantuan dengan orang lain. F78 tentang retardasi mental yang lain, sedangkan F79 itu retardasi mental yang tidak dijelaskan. Oke.
F80 sampai F89 tentang kelainan perkembangan psikologis yang dimulai pada masa bayi atau kanak-kanak berhubungan dengan pematangan sistem saraf pusat dan arah yang tetap tanpa remisi atau relap. Di mana untuk F80 di sini tentang kelainan perkembangan bicara dan bahasa. F81 tentang kelainan perkembangan keterampilan sekolah. Ini di mana untuk keterampilan sekolah dia kelainan dengan gangguan keterampilan sejak tingkat awal perkembangan, bukan karena kurangnya kesempatan belajar atau semata-mata akibat regulasi mental. Karena dia emang sudah punya kelainan terhadap keterampilan sekolah. Kelainan perkembangan fungsi gerak di situ yang berkaitan dengan perkembangan koordinasi motorik yang diklasifikasikan kepada F82. Terus F83 di sini tentang kelainan perkembangan campuran. Itu merupakan campuran dari 80, F80, F81, F82. Berarti untuk F83 dia campuran dari mulai kelainan berbicara, keterampilan sekolah, sampai dengan gerak. Sudah itu untuk F84 di sini adalah kelainan perkembangan permasif. Dia adalah kelainan interaksi sosial, timbal balik, pola komunikasi, dan oleh minat aktivitas yang terbatas, berbentuk khas, dan berulang-ulang, di mana kelainan ini merupakan bentuk progresif fungsi seorang dalam semua situasi. F88 tentang gangguan perkembangan fisiologis lain atau agnosia perkembangan di situ. F89 tentang gangguan perkembangan fisiologis yang tidak dijelaskan. Oke, ini blok selanjutnya F90 sampai F98 tentang kelainan tingkah laku dan emosional dengan awal biasanya pada masa kanak-kanak dan remaja. F90 ini adalah kelainan hiperkinetik. Konsepnya sejak dini biasanya mulai balita, kurang usaha aktivitas kognitif, suka berganti aktivitas tanpa menyelesaikan aktivitas tidak teratur dan berlebihan. Tidak memiliki rasa sungkan pada orang dewasa, tidak disukai pada anak lain, dan mungkin tersisih. Terdapat kegagalan fungsi kognitif umum dan keterlambatan perkembangan motorik dan bahasa. Itu yang disebut dengan kelainan hiperkinetik. Hati-hati adik-adik yang di sini ya, yang biasanya dia menyelesaikan tugas atau dia menyelesaikan suatu pekerjaan tapi tidak tuntas, dia berganti-ganti di situ. Dia melakukan aktivitas yang berganti-ganti tanpa menyelesaikannya. S91 kelainan perangai atau conduct disorder, di mana ini adalah pola kelakuan disosial, agresif, atau bandel yang berulang dan persisten, yang lebih berat daripada kekanak-kanakan atau remaja, berlangsung lama 6 bulan atau lebih. Contohnya berkelahi atau menjajah, bullying, membuli di situ, yang berlebihan, kasar pada orang lain atau binatang. Hati-hati di situ. Orang yang menyiksa binatang itu adalah salah satu kelainan dari mental. Oke. F92, kelainan campuran perangai dan emosi. Kelompok kelainan yang khas dengan kombinasi tingkah laku agresif, disosial, dan bandel dengan gejala-gejala nyata depresi, cemas, atau gangguan emosi yang lain. F93 tentang kelainan emosi dengan onset pada masa kanak-kanak. F94 tentang kelainan fungsi sosial yang dimulai pada kanak-kanak, yang merupakan di sini kelompok yang memiliki kelainan fungsi sosial sama yang dimulai sewaktu perkembangan, tapi tidak menimbulkan semua area fungsi sosial di situ. F95 ini tentang kelainan tik atau sindrom Tourette, adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya tiba-tiba melakukan gerakan atau ucapan berulang yang tidak disengaja atau di luar kendali yang disebut dengan tik di situ. Oke, itu untuk F95. F98 tentang kelainan tingkah laku dan emosi lain dengan awalnya anak dan remaja, di mana kelompok kelainan heterogen yang memiliki permulaan di masa kanak-kanak
beberapa dari keadaan ini memiliki sindrom yang sudah jelas, akan tetapi pada yang lain tidak lebih daripada kompleks gejala yang perlu dimasukkan karena keseringan dan hubungannya dengan masalah psikososial dan karena tidak bisa dimasukkan ke dalam sindrom yang lain. F99 tentang kelainan mental yang tidak dijelaskan. Lah, itu semua yang berkaitan dengan ICD-10 yang berkaitan dengan penyakit mental yang mulai dari F00 sampai F99. Oke, disitulah saudara-saudara itu sudah semua kita bahas di situ. Mulai F00 sampai F99. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya bahas di sini. Oke, oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.